adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 7 Maret 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah ketiga, di mana kami diajak untuk merenungkan tentang perbuatan atau sikap kami kepadamu yang kami laksanakan melalui sesama kami. Kami sering mencari kepentingan diri sendiri, tidak peduli kepada lingkungan dan situasi. Kami hanya ingat kepentingan dan kesenangan diri. Maka ajarlah kami ya Bapa, agar kami boleh belajar untuk melihat kembali langkah-langkah kami dan membuat orang lain tidak merasa jengkel karena perbuatan kami tersebut. Bapa, biarlah Engkau mengajar kami untuk berbenah diri dan lihat kembali ke kedalaman diri, karena kami sering melukai Engkau melalui sesama. Maka berkatilah dan usaha kami ini demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Injil pada hari ini digambarkan tentang perilaku kita sebagai gereja. Sama seperti perilaku orang-orang yang ada di sekitaran Yesus pada waktu itu. Mereka menganggap bait Allah ini tempat bisnis, jual beli dengan dalih Yahweh. Itulah keculasan manusia. Dan keculasan itu sampai hari ini masih terjadi. Sebagai manusia, kita mencari kepentingan sendiri. Jadi di balik semua karya-karya karitatif dan karya-karya sosial, kita masih mencari keuntungan dan kepentingan sendiri, diam-diam dengan cara yang
perlu dipertanyakan sebagai orang yang hidup sebagai anggota gereja, apalagi sebagai pemuka gereja. Jadi gambaran Injil pada hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Sejauh manakah kita betul secara murni melayani dan mengabdi Yesus dalam gereja? Atau sebaliknya, Yesus kita jadikan talenan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Maka dengan kata lain kita menjual Yesus. Sama seperti mereka menjual Yakub. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus marah. Kalau orang katakan, wih Yesus marah. Marahnya bagaimana? Yesus tidak marah secara emosional. Walaupun menang, dia membalik-balikkan semua barang yang ada. Mengusir orang-orang tadi. Tetapi marah itu bersifat edukasional. Mendidik agar kita bersikap tahu diri. Di mana kita menempatkan diri. Jangan kita masuk wilayah yang berbau rohani tadi dijadikan wilayah yang berbau jasmani. Kepentingan sendiri. Itulah refleksi yang perlu kita perhatikan pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Karena kalau kita membandingkan juga dengan bacaan-bacaan sebelumnya, Musa pun marah. Ketika Musa masih berpuasa di Gunung Sinai, mereka mengumpulkan emas-emasan dan membuat lembu emas. Lalu mereka menari-menari dan menyembahnya, menyalahgunakan kesempatan. Dan juga membelokkan iman mereka. Bukan kepada Yahweh, tetapi kepada benda-benda yang ada. Karena itu Santo Paulus cuma mengingatkan kepada kita agar kita tidak boleh menjadi sandungan bagi orang lain. Karena kebodohan atau juga kepandaian kita dalam tanda petik atau keculasan kita. Diam-diam kita makan dahak. Maka mari saudara terkasih, kita datang kepada Tuhan dengan kepolosan. Dan membiarkan Tuhan hadir di dalam langkah-langkah kita dan menuntunnya untuk mendapatkan damai sejahtera. Kemarahan secara edukasional ini perlu dilaksanakan di dalam dunia hidup dan pendidikan kita sebagai seorang pengikut Yesus. Walaupun memang mungkin pada saat kita ditegur kita merasa malu, marah, jengkel. Tetapi kalau diperhatikan lebih mendalam, harusnya kita bersyukur kepada orang-orang yang mengkritik kita secara positif, karena kritik-kritik itu adalah kritik yang membangun iman, harapan, dan kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dengan usaha-usaha kita untuk memperbaiki dan mereparasi diri. Sehingga kita boleh menjadi makhluk atau menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan menikmati kesetiaan itu dalam cinta seutuhnya. Selamat pagi, selamat hari Minggu.